Nice. Ya, hai guys, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya, aman dan terkendali. Ini di hari Jumat tanggal 10 November 2023. Kita mau ke cash penagihan, ya, ke cash penagihan kartu kredit Bank Mega lagi. Dari komen yang masuk di kolom komentar seperti ini, bos. Ya, ini ada komentar dari akun atas nama Tata HZ 4SK. Hazak mungkin ya. Oke, Kakak Tata. Komentarnya seperti ini, Bang, DC Mega nelpon barbar. Nelpon ke bos, ke kantor pusat, kita kerja. Oke, nelpon ke kantor pusat dia kerja. Padahal nggak ada ngasih nomornya. Gimana ya Bang solusinya supaya nggak ganggu kantor dan bos lagi? Saya belum bisa bayar, udah saya jelasin, karena cuma by phone, nggak ada yang datang. Oke, menarik, kita breakdown sedikit. Jadi nasabah ini mengalami penagihan yang intens ya, ini menggunakan kata barbar. Nelponnya itu ke atasannya, ke bosnya, ke kantor pusat tempat dia bekerja. Oke, berarti posisinya nasabahnya ada di kantor cabang atau kantor yang memiliki jaringan dengan kantor pusatnya. Oke, gimana ya Bang solusinya supaya nggak ganggu? Oke, padahal tidak ada yang ngasih nomornya. Ya, oke. Jadi gini teman-teman. Oke, kita sudah paham. Pertama kita akan masuk ke kenapa si bagian collection ini menelponnya kok ke kantor pusat dan ke atasannya si bosnya ini. Sebenarnya ini hal yang mudah dilakukan buat seorang collection atau desk collection ya. Karena mereka juga memiliki tim untuk melakukan canvassing. Jadi ada kemampuan untuk menganalisa, untuk mengorek informasi di mana kantor ini memiliki jaringan di mana, memiliki koneksi dengan kantor apa, kemudian pusatnya di mana, itu hal yang mudah dilakukan. Jadi sangat wajar untuk bisa mengetahui meskipun kita tidak ngasih nomornya. Jadi sebuah kantor itu sebenarnya sangat gampang buat dianalisa ini bekerja di bidang apa ya. Makanya di saat kita ngisi form kan ada profil jelas ya. Kantornya bergerak di bidang apa ya. Itu kan menjadi salah satu rujukan. Oh, kantor anggap saja ekspedisi A. Oh, ini kantor pusatnya di sini nih. Ya sudah. Ketika di kantor cabangnya tidak ada respon atau tidak ditemukan informasi yang diinginkan, maka akan melakukan canvassing ke kantor yang terkait. Ini kantor pusatnya kena datanya ya. Nah, kalau ada pertanyaan kok bisa dapat nomor bosnya, apalagi nomor seorang yang memiliki posisi penting ya di sebuah kantor, itu kan hal yang mudah. Di canvassing itu hal yang mudah. Ada banyak tekniknya ya, ada banyak tekniknya. Misalnya ya, nelpon ngaku-ngaku rekanan dari kantor tersebut, kemudian ada meeting, tetapi nomor si bosnya di telepon nggak aktif, ada nomor lain tidak. Nah, biasanya kan bagian resepsionis yang gampang terkecoh. Oh ini Pak, nomor lainnya. Oh ini Pak, gitu kan. Jadi ada banyak sekali ya. Jadi kalau ada pembahasan, ada pertanyaan, Bang kok bisa ya dapat nomor bos saya dan nomor kantor pusat saya padahal kita tidak ngasih, ya itu memang dilakukan canvassing. Meskipun kita tidak ngasih, tidak isi datanya, karena ada banyak cara untuk melakukan canvassing. Oke ya, jadi itu memang salah satu resiko yang harus kita terima ketika di canvassing ya seperti itu. Kecuali memang ada pengendalian di bagian informasi, terutama CS gitu ya, itu yang mengontrol untuk tidak memberikan nomor-nomor pribadi gitu. Itu bisa. Tetapi memang teknik canvassing itu unik ya. Kalau teman-teman pernah bekerja di sebuah kantor pialang, itu diajarin gimana caranya canvassing itu. Banyak ada juga, atau di kantor properti juga banyak mengajarkan teknik canvassing. Tapi kalau untuk kartu kredit di bagian collection, apalagi bagian penagihan, memang ini teknik canvassingnya untuk menjadi seorang A, B, C itu sangat good ya. Bisa dibilang sih mereka punya teknik yang cukup bagus. Oke. Nah, oke kita lanjut lagi. Gimana solusinya ya Bang supaya nggak ganggu kantor? Disclaimer ya, disclaimer dulu. Jadi kita tidak bermaksud untuk memberikan cara negatif, tetapi ini lebih ke sebuah pemahaman. Kalimatnya kayak gini. Penelusuran informasi, penagihan itu by phone akan terhenti ketika satu tidak bisa dihubungi, tidak ada akses. Kalau selama nomornya masih aktif akan terus dihubungi. Apalagi sudah jelas datanya itu terkait, jelas ada di sini. Jelas-jelas Bapak atau kitanya ada di situ. Udah pasti terus-terusan selama kita belum bayar, ya pasti bakal terus di ghost ke sana. Intinya kayak gitu, teman-teman. Memang kita harus terima di situ. Nah, terus yang kedua, kan kita tidak mungkin untuk memberikan untuk membuat akses itu tertutup kalau case-nya sudah seperti ini. Coba lakukan ini ya.
pemahamannya kayak gini. Ketika ada keterangan ya, ketika ada jawaban bahwa kita sudah tidak bekerja di kantor itu, penagihan akan gini, bukan penagihan akan ini. Penagihan BPON ya, penagihan BPON akan terhenti dalam arti gini. Mereka akan melakukan validasi ulang apakah benar atau tidak bahwa kita itu masih di kantor itu atau tidak. At least ya, setidaknya gini, ketika ada keterangan, oh misalnya gini, Pak kita dari Bank Anu mau minta konfirmasinya ini karyawan atas nama Bapak Budi misalnya, kok belum membereskan tagihannya ini, kapan mau diselesaikan? Ketika ada jawaban, mohon maaf Bapak, atas nama Bapak Budi sudah tidak bekerja di sini, nah itu akan terhenti Pak. Nah, memang tidak akan langsung percaya mereka itu. Tapi ketika ada pengkondisian atau ada jawaban seperti ini. Kalau Bapak tidak percaya silakan datang aja ke kantor Pak. Jangan nelponin kantor ini terus-terusan, mengganggu kegiatan usaha kami, mengganggu kegiatan kantor kami, mengganggu komunikasi kami dengan klien-klien kami. Jangan seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya itu lebih ke penekanan secara mental head to head by phone. Memang ketika yang ditelepon adalah kantor pusat, ya secara otomatis memang kita agak kesulitan untuk mengondisikan kantor pusat. Tetapi ketika kantor pusat, ya paham ya, dari mana asalnya bahasa ini? Ketika kantor pusat berani atau mungkin mau atau bisa memberikan keterangan bahwa sudah tidak bekerja di kantor kami, itu akan terhenti penagihan by phone-nya. Lalu akan apa yang terjadi? Visit. Ya, karena di case ini dijelaskan atau dituliskan bahwa belum datang, jadi hanya by phone. Ya sudah, ajak untuk head to head aja sekalian, dalam arti meet up, ketemu. Karena gini teman-teman, penagihan by phone itu lebih menguras psikis dibanding dengan penagihan head to head, ketemu kayak gini, ngobrol. Pak, gimana maunya? Mbak, maunya gimana? Ya, bukan kita nantangin, bukan kita memposisikan diri sebagai bang jago, tetapi kita memposisikan untuk menjelaskan secara real, kemudian lebih nyantai juga, lebih tenang secara psikis. Ketika sudah ketemu ya sudah gitu. Mau ngapain? Ketika kita sudah menjelaskan keadaan kita, apa yang bisa dilakukan? Kita akan selesaikan nanti ya, sementara belum bisa menyelesaikannya. Itu bahasa penyampaian itu banyak caranya teman-teman. Yang penting itu kuncinya saat head to head itu bahasanya satu lurus, kemudian tidak muluk-muluk, tidak menjanjikan apa-apa ketika kita belum ada duit ya. Ketika belum ada duit jangan menjanjikan apa-apa. Kemudian tidak menandatangani perjanjian baru kalau memang kita tidak siap ya, kalimatnya. Kalau memang kita tidak siap untuk melakukan pembayaran tersebut ya. Belum siap ya. Ketika kita belum siap. Nah, yang terakhir adalah jangan grogi ya, tenang apalagi gemetar. Kalau misalnya yang datang itu rame gitu ya. Itu adalah banyak cara untuk menghadapi sikon seperti itu ya. Yang pasti di saat ada penagihan open cam ya, open cam jadi sebagai bukti bahwa kita itu divisit, kita merespon dengan baik dan juga sebagai jaga-jaga ketika ada intimidasi yang berlebihan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau masalah kenapa bisa dapat nomornya meskipun nggak dikasih ya canvassing pasti jawabannya, karena teknik itu sangat banyak digunakan lah sama orang-orang yang bekerja di bagian contacting, telemarketing, desk collection gitu. Mereka melakukan hal itu, hal yang biasa untuk canvassing itu. Nah, yang selanjutnya kesimpulan lagi ketika gimana caranya biar tidak ganggu bos, yaitu ketika bosnya atau kantornya atau atasannya atau kantor pusatnya ada keterangan bahwa Bapak atau kita sudah tidak bekerja di kantor itu, maka akan terhenti. Mereka memang pasti akan validasi lagi. Ya, tetapi yang penting ketika sudah ada jawaban tidak bekerja di kantor itu lagi, maka akan terhenti. Dan yang terjadi selanjutnya adalah akan visit, pasti visit. Ya, nah di saat visit itulah kita bisa menjelaskan keadaan dengan jauh lebih tenang. Karena memang penagihan by phone itu jauh lebih membuat pikiran itu lumayan kena mental dibanding dengan visit. Ya, kalau ketemu visit enak, jelaskan head to head lebih santai. Sebar-barnya orang, kita masih bisa menggunakan bahasa untuk secara lurus menjelaskan dan menghindari yang namanya penekanan berlebihan. Ya. Apapun masalahnya ketika sudah ketemu head to head itu jauh lebih enak dibanding dengan penekanan by phone. Percaya atau tidak, itu banyak yang terjadi ketika teman-teman kita lah ya, banyak mengalami penagihan by phone itu lumayan ini. Apalagi ketika diangkat, datanya valid, data asli. Ya sudah, kantornya kena, kantor pusatnya kena, mereka yang menjadi meneror kita. Oh gimana nih, lu nih beresin tagihannya nih, ganggu kantor nih. Nah itu kita akan dalam posisi yang menjadi bersalah terhadap kantor kita.
Maka jelaskan ke atasan bahwa kita sedang seperti ini, minta bantuannya, bla 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 bla, paham lah ya. Jadi ketika ada jawaban bahwa kita sudah tidak ada di kantor itu, mereka akan berhenti untuk melakukan yang namanya penagihan by phone ya, dan nanti akan validasi. Sip ya, intinya mas seperti itu saja dan polanya juga begitu-begitu. Oke ya, sip, thanks for watching, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.